Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budi Oktaviani, di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan bahan hewani part yang kedua. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Eh, insya Allah setelah kalian mempelajari hari ini, kalian bisa memahami perencanaan usaha pengolahan makanan dari bahan pangan hewani meliputi ide, peluang usaha, dan sumber daya. Nah, dan untuk materi kita hari ini, yaitu membahas tentang ide dan peluang usaha, kemudian sumber daya dalam perencanaan usaha. Nah, pada minggu kemarin kan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian eh, pengolahan hewani, yaitu adalah pengolahan yang berasal dari eh, bahan pangan hewan seperti telur, seperti daging, seperti susu, atau ikan contohnya. Nah, ini yaitu mengenai ide usaha. Nah, ide usaha atau ide bisnis bisa kalian dapat dari inspirasi. Nah, inspirasinya itu bisa kalian dapat yang pertama mungkin kalian ketika mengalami kesulitan yang datang terus-menerus. Nah, di mana ketika banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan solusi untuk pemecahannya, tetapi sebaliknya kalian mungkin bisa itu merupakan peluang usaha bagi kalian. Nah, bagi orang-orang yang bisa membaca situasinya tersebut, itu bisa menjadi peluang bisnis atau peluang usaha. Nah, kemudian inspirasi lainnya bisa didapatkan dari pengalaman kalian atau dari lingkungan sekitar kalian, dari observasi kalian. Nah, kalau misalnya dari pengalaman, mungkin kalian dapatkan dari penyuluhan-penyuluhan atau dari seminar atau dari diklat materi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku yang berasal dari bahan pangan hewani. Nah, ini merupakan bisa menjadi ide usaha. Nah, ide usaha itu bisa berhubungan sangat berhubungan dengan peluang usaha. Nah, di sini peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau yang mengambil resiko. Nah, peluang usaha ini digambarkan oleh persyaratan dan mengarah ke penyedia suatu usaha produk yang dibuat atau ditambahkan nilainya untuk keperluan pembeli. Nah, dan di sini juga ada kriteria peluang usaha yang baik. Nah, yang pertama yaitu adanya permintaan yang nyata. Maksudnya adalah merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemauan atau kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Kemudian yang kedua, adanya pengembalian investasi. Nah, peluang usaha yang baik adalah memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, kriteria peluang usaha yang baik adalah kompetitif. Maksudnya adalah eh, dapat mengimbangi sudut pandang pelanggan dengan produk yang tersedia. Kemudian yang keempat, kriteria peluang usaha yang baik adalah mencapai tujuan. Maksudnya adalah memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko atau si peluang usaha tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Maksudnya adalah terjangkaunya dari si pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan mengenai hukum. Nah, dalam menjalankan usaha makanan awetan seperti bahan pengolahan hewani, bukan hanya modal atau produk berkualitas saja yang dibutuhkan, tetapi juga membutuhkan sumber daya nih yang mampu untuk mengembangkan usaha tersebut agar tetap berjalan sesuai tujuan yang kalian impikan. Nah,
Sumber daya ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam berwirausaha. Nah, apapun bidangnya yang kalian lakukan, nah itu membutuhkan sumber daya nih dalam perencanaan usaha. Misalnya contohnya yang akan saya bahas mengenai usaha pengolahan, dari bahan baku ikan bandeng, yaitu menggunakan menjadi bandeng presto. Nah, di sini sumber daya dalam perencanaan usaha yang pertama dari atau manusianya, yang kedua dari money atau uang, yang ketiga dari material atau bahannya, yang keempat mesin atau alat, yang kelima metode atau langkah-langkah atau cara kerja. Yang keenam, sumber daya dalam perusahaan yang sangat penting adalah market atau pasar. Nah, kita langsung ke penjelasan satu persatu. Yang pertama mengenai atau manusia. Nah, di sini atau manusia berupa tenaga kerja. Nah, ini merupakan hal yang sangat vital dari sebuah usaha. Nah, misalnya contohnya adalah eh, bisa tenaga kerjanya bisa kalian diri sendiri atau bisa merekrut satu orang untuk membantu rencana atau usaha kalian. Nah, di sini contohnya adalah kan tadi sudah saya bilang, saya akan membahas, contoh mengenai usaha bandeng presto. Nah, di sini contoh untuk atau manusianya adalah, misalnya dalam bidang pengolahan ikan bandeng, sumber daya atau manusia yang dimaksud adalah orang yang mengolah ikan bandeng tersebut, atau yang mampu atau yang ahli dalam pengolahan ikan tersebut. Bisa dari diri kalian sendiri atau dari keluarga kalian, atau kalian bisa merekrut orang untuk membantu, usaha kalian. Nah, kemudian dari segi money atau uang, nah ini adalah berupa modal usaha atau biasanya berupa uang. Contohnya adalah ketika kalian membuka usaha, yang di sini adalah dicontohkan dengan ikan bandeng. Nah, pasti kan kalian nih harus mempunyai modal nih untuk membeli peralatan atau membeli bahan baku atau misalnya kalian yang tadi merekrut orang untuk memperkerjakan di usaha kalian, itu kan otomatis kalian harus membayar si, pekerjaan tersebut. Nah, untuk, sumber daya atau sumber dana uang ada macam-macam sumbernya. Yang pertama, berasal dari dana pribadi. Nah, ini maksudnya adalah berasal dari tabungan pribadi atau deposito atau kalian juga bisa menjual barang-barang berharga kalian atau gimana. Nah, ini adalah nih dana pribadi ini merupakan, yang paling banyak nih ditempuh bagi pengusaha yang baru. Nah, kemudian yang kedua, yaitu dana berasal dari sistem gadai. Maksudnya adalah, si dana itu diperoleh dengan cara menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non formal. Misalnya contohnya, menggadaikannya itu di Pegadaian. Nah, yang ketiga, sumber dananya itu ada berasal dari pinjaman kepada lembaga non formal. Nah, misalnya contohnya, dananya berasal dari arisan keluarga atau kelompok pertemanan atau dari rentenir. Nah, ini kalau dari rentenir kalian harus menghindarinya nih, karena nanti akan, memperburuk dari rancangan usaha atau, bisa rumit proses, usaha kalian. Nah, dan sumber dana lainnya yaitu dari pinjaman lembaga non-bank. Nah, maksudnya non-bank adalah jenis pinjaman ini berasal dari koperasi simpan pinjam atau BPR atau leasing. Nah, leasing ini contohnya atau pengertian itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal. Nah, selain itu sumber dana
Uang bisa berasal dari pinjaman ke bank. Nah, dana yang kalian dapatkan itu bisa langsung meminjam dari bank. Mungkin kendala terbesar untuk peminjaman di bank itu prosedur atau persyaratannya itu agak sedikit rumit, tetapi si pinjaman ke bank ini, relatif lebih aman daripada kalian meminjam kepada rentenir. Karena di peminjaman di bank itu, perjanjian itu sangat jelas dan juga ada pengawasan dari pihak banknya. Nah, setelah tadi peminjaman ke bank, ada namanya bermitra atau berpartner. Nah, kalian mendapatkan pendanaannya itu dengan cara mengundang investor untuk memodali usaha atau pendanaan dari lembaga pengembangan kemitraan. Nah, dana semacam bermitra atau berpartner ini tergolong murah yang mungkin ya tidak ada beban bunga atau kemungkinan perusahaannya itu kalau kalian bermitra itu akan lebih cepat tumbuh dengan sangat pesat. Kemudian untuk sumber dana uang, kalian bisa dapatkan dengan cara hibah. Hibahnya itu maksudnya adalah mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Misalnya contohnya, Sandiaga Uno itu adalah salah satu entrepreneur yang memiliki program-program yang sangat banyak. Contohnya adalah OKOC. Biasanya, eee, dalam program OKOC itu, bisa atau biasanya itu untuk meminjami modal kepada si UKM-UKM. Nah, itu biasanya disebut dengan dana hibah. Kemudian sumber dana lainnya adalah pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham atau reksadana, surat utang atau obligasi, atau instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, itu tadi mengenai sumber daya dari segi keuangan atau dari maninya. Nah, ini sumber daya dalam perencanaan usaha dalam segi material atau bahan. Nah, yang dimaksud adalah bahan yang dibutuhkan selama berkegiatan atau membuka usaha. Nah, di sini contohnya kalau dalam berwirausaha pengolahan Bandeng Presto, contoh bahannya atau materialnya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ketika pada saat pengolahan Bandeng Presto, misalnya contohnya ikan bandeng, garam, misalnya bawang merah, bawang putih. Nah, itu masuk kepada bahan-bahan atau material, dalam proses usaha. Nah, kemudian setelah tadi bahan, di sini ada mesin. Mesin yang dimaksud adalah berupa peralatan yang digunakan pada proses berwirausaha. Contohnya di sini dalam pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng presto. Nah, pasti membutuhkan alat-alat nih untuk memasak ikan seperti pisau, panci, panci presto, talenan, baskom, penggorengan, wajan, sendok, atau yang lainnya yang termasuk pada alat-alat untuk, proses pembuatan si, ikan tersebut, ikan bandeng presto. Nah, ini adalah mesin. Kemudian kalau sumber daya perencanaan usaha dalam metode atau cara atau langkah-langkah, di sini dimaksud adalah cara kerja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan untuk melakukan suatu usaha. Contohnya adalah ketika untuk usaha Bandeng Presto, berarti kalau contoh metodenya itu adalah metode pembelian ikan bandeng nih yang segar atau yang masih fresh sebagian bahan bakunya, kemudian pada proses pembuatan ikan ikan bandeng presto seperti langkah-langkahnya awal tadi pembelian ikan sampai sudah menjadi si bandeng presto. Nah, ini masuk kepada metode atau cara kerja.
Nah, kemudian di sini yang terakhir ada namanya market atau pasar. Nah, di sini adalah berupa pemasaran. Jadi di sini kalian menentukan target pasar nih. Apakah kalian menjualnya di Eee, kalangan remaja atau kalangan atas atau kalangan bawah. Nah, kalian tentukan di sini, di market pasar, kemudian, kalian tentukan juga jualnya mau ke mana, ataukah di toko, ataukah, di supermarket, atau, kalian kalau yang sekarang banyak jual di Instagram atau WhatsApp. Nah, di sini contohnya, setelah ikan bandeng diproses untuk dijual, maka produsen mencari pasar terdekat yang dijadikan sebagai pusat penjualan hasil olahan ikan bandeng tersebut. Nah, ini kan dijualnya ke pasar terdekat. Nah, atau bisa juga penjualannya melalui media sosial seperti lewat Instagram, lewat Facebook, atau lewat WhatsApp. Nah, itu tadi berbagai macam sumber daya dalam perencanaan usaha. Yaitu tadi yang pertama adanya dari atau manusia, yang kedua dari segi keuangan atau money, yang ketiga dari material atau dari bahannya, yang keempat dari mesinnya, yang kelima dari metode atau cara kerja atau langkah-langkah, yang keenam yang terakhir ini mengenai market atau pasar. Nah, itu tadi materi mengenai ide peluang usaha dan beberapa sumber daya usaha. Nah, tugasnya yaitu kalian amati nih jenis pengolahan makanan dari bahan pangan hewani yang ada di sekitar kamu. Misalnya contohnya yang tadi kan bandeng presto. Nah, kalian amatin contoh lainnya atau kalau misalnya contohnya pembuatan nugget ayam atau telur asin atau apa, kalian amati nih, rencana usahanya bagaimana, ide peluang usahanya bagaimana, kemudian, eee, kalian pilih salah satu aja, setelah kalian dapat satu nih, contohnya misalnya, eee, pengolahan usaha untuk telur asin atau nugget ayam atau apa, nah kalian buatkan ke dalam ide peluang usaha, kalian tulis ide peluang usahanya apa, dan kemudian kalian sebutin nih sumber daya usaha atau 6M yang tadi yang ada di pengolahan makanan dari bahan pangan hewani yang ada di sekitar rumah kalian. Itu untuk tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.